Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini dari tim Pro ID BEM Unja akan melakukan program yang namanya itu pembuatan pupuk organik. Jadi, pertama-tama teman-teman ya, langsung saja. Pertama-tama kita sediakan tempat-tempat yang rindang untuk penempatan pupuk kompos tersebut. Lanjut di sini alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada chopper dan bahannya itu ada pelepas basah, pelepas kering perbandingannya 50 banding 50, dan ada kotoran hewan tuh untuk perbandingannya ini 100 kilo dan kotoran hewannya 20. Bahan-bahan yang kami gunakan di sini ada pelepas basah dan juga pelepas kering. Itu setengah-setengah. Kita kan ada 3 program di sini. Jadi untuk pelepah yang pucuk-pucuknya ini kami gunakan untuk pencopperan, dan pelepah yang besarnya kita gunakan untuk piring anyam dan kita pusat-pusatkan. Dilanjut, di sini bahan-bahan kami ada kotoran hewan yaitu perbandingannya 20, jadi bahan organiknya 80%, ininya 20%. Jadi kita membuat pupuk 100 kg, bahan organiknya 80 kilo, ininya 20 kilo. Nanti di sini ada larutan aktivator M4. Gunanya untuk mempercepat proses dekomposisi dari pupuk organik kita. Lanjut, kita masuk ke fase pencopperan. Nanti kita dalam pengomposan ini kami menggunakan dari pucuk-pucuk pelepah yang basah dan juga kering dan menggunakan daunnya saja. Ini adalah contoh daun yang sudah dipisahkan dari pelepahnya. Baik, marilah kita lakukan fase pencopperan. Oke teman-teman, ini hasil dari pencopperan kami dengan ukuran kurang lebih 2 sampai 3 cm. Dan tujuannya apa teman-teman? Nah, tujuannya di sini untuk mempercepat proses dekomposisi dari pupuk organik kami. Selanjutnya kami akan lakukan pencampuran dari dua bahan basah dan kering tersebut. Lanjut pencampuran dengan kotoran hewan dan juga larutan aktivator yaitu M4. Baiklah, langsung saja ke pencampurannya teman-teman. Baiklah, di sini dilanjut dengan pembuatan larutan aktivator. Kita menggunakan empat pertanian atau efektif mikroorganisme. Dan di sini ada makanan dari mikroorganisme yaitu gula merah. Biasanya bisa menggunakan molase. Tapi kita di sini menggunakan dari gula merah. Jadi untuk perbandingan, kami di sini membuat pupuk kompos 100 kg. Jadi untuk larutan M4 ini cukup 10 mili saja. Baiklah, kita campurkan saja M4-nya. 10 mili itu kurang lebih satu tutup M4 ya teman-teman. Kita berikan air secukupnya untuk melarutkan dari efektif mikroorganisme ini. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan memasukkan dari gula merah. Untuk gula merah itu perbandingannya 1:1 dari M4 tersebut. Baiklah, kita masukkan.
campurkan hingga merata ya teman-teman, sampai ada yang menggumpal, sehingga mikroorganisme itu dapat bercampur dan dapat makanan dari gula merah tersebut. Baiklah, di sini kita menambahkan air lagi agar saat pencampuran dengan bahan organik itu lebih merata dan juga kandungan dari airnya lebih merata. Untuk airnya itu bebas ya teman-teman, asal tidak melebihi dari 60% untuk kandungan dari pupuk organik nantinya. Selanjutnya, setelah kita mencampurkan semua bahan yang ada, kita lanjutkan dengan penaruhan pada tempat yang rindang dan juga tanah yang datar. Karena kita tidak menggunakan alas karena kita pembuatan pupuk dengan cara aerob. Kita lanjut, kita taruhkan pupuk ini pada tempatnya. Baiklah, setelah proses pencampuran dari bahan-bahan tersebut atau tadi, sebelum kita tutup menggunakan terpal atau alasnya, langkah baiknya kita cek dulu dari kandungan airnya. Untuk kandungan air pupuk yang bagus ini itu adalah 60%. Jadi untuk pengecekannya itu jika kita proses seperti ini, itu akan keluar 1 atau 2 tetes air. Itu menandakan kandungan airnya sudah pas, yaitu 60%. Jika kurang, bisa kita tambahkan air lagi sampai dia 60%. Lanjut, kita akan tutup dari pupuk yang telah kita campurkan tadi. Baiklah, di sini ada contoh sampel pupuk yang telah kami buat. Di sini ada yang berumur 3 minggu dan di sini ada yang berumur 5 minggu. Yang di umur 3 minggu ini adalah dari fase dekomposisi aktif-aktifnya mikroorganisme itu. Jadi proses dekomposisinya di sini. Kita lihat di sini. Perbedaannya apa teman-teman? Untuk yang fase 3 minggu, ini ada sampel contoh yang telah kita buat yaitu umur 5 minggu. Dapat dilihat warnanya, teman-teman. Dapat dilihat warnanya sangat kecoklatan. Ini adalah fase pematangan dari pupuk kompos tersebut dan siap untuk digunakan teman-teman. Dan suhunya juga sangat rendah, seperti suhu ruangan, teman-teman. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Itu baik untuk pupuk kompos. Tandanya sudah matang. Dan juga jika kita bau, ini tidak berbau teman-teman. Tidak bau seperti kotoran hewan ataupun apapun ya teman-teman. Ini baunya seperti tanah dan bagus digunakan pada tanaman.